Dengan ketinggian 3.159 mdpl, Gunung Dempo adalah salah satu gunung yang menarik untuk didaki. Apa saja kelebihan dari Gunung Dempo? Simak terus video ini. Halo hai semuanya, selamat datang di channel Meiwa Story. Yang pertama adalah indahnya hamparan perkebunan teh yang luas ketika kita pertama kali nyampe di kaki Gunung Dempo ini. Bahkan banyak pendaki yang memilih meluangkan waktunya satu malam untuk mendirikan tenda di perbatasan antara kebun teh dengan hutan-hutan ke arah puncak Gunung Dempo ini. Kebun teh ini milik pemerintah ya, PT P10. Ini luas banget, bahkan banyak pendaki yang kalau turunnya sore apalagi malam itu banyak yang nyasar. Karena emang saking luasnya, semua pemandangan sampai jauh itu kebun teh semua. Ini harus berhati-hati kalau kita lewat ngelintas ke perkebunan teh ini, karena hampir semuanya sama jalannya. Ini kalau nggak paham bisa nyasar nih. Yang kedua, treknya nih. Ini trek pendakiannya lumayan mantep buat teman-teman yang suka banget tantangan ketika mendaki gunung. Nah, di sini kamu bakal temui dari yang ngerayap, kudu mendaki, kudu manjat, sampai yang bikin pegel kaki, sampai yang bisa bikin kamu ngejungkel ke belakang kalau nggak pegangan. Nah, di sini ada treknya, mantap banget pokoknya. Di sepanjang jalan pendakian kamu banyak banget bakal nemuin banyak tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan yang berbeda dari pendakian-pendakian di gunung lainnya. Dan di sini khususnya itu nanti akan kalian temuin di puncak. Yang berikutnya adalah faunanya. Jadi mungkin kita sepakat ya bahwasanya salah satu yang menarik dari mendaki gunung itu adalah adanya hewan-hewan di sepanjang pendakian. Mungkin teman-teman sering lihat ketika kita lagi mendaki banyak sekali kumbang-kumbang atau serangga-serangga lain. Banyak sekali burung-burung yang cantik dengan suara-suaranya yang bagus, yang indah. Nah, di Dempo ini kalian akan temui itu juga, terutama jenis-jenis kumbang yang masih bagus-bagus ya. Nah, di sini bakal banyak yang teman-teman temui. Dan ini antara ngeri-ngeri sedap juga buat teman-teman yang suka ngecampnya di perkebunan teh. Ini harus berhati-hati ya, karena memang Gunung Dempo ini hutannya masih hutan alami. Jadi masih banyak banget hewan-hewan yang ya gitulah pokoknya, dari babi hutan sampai dengan yang lainnya. Tapi kondisi ini jarang-jarang banget terjadi. Bukan berarti kita harus takut selagi kita bisa jaga diri, apalagi didampingi oleh ranger di situ. Insya Allah di sini aman. Yang berikutnya adalah air. Dari perkebunan teh sampai ke puncak, kamu dijamin gak bakal kekurangan air. Karena di sini banyak banget mata airnya. Di sepanjang pendakian itu ada beberapa titik, beberapa pos itu banyak stok airnya. Bahkan di puncak pun stok airnya itu melimpah ya. Ada aliran air, mata air bening, bersih. Di situ kita bisa ambil untuk memasak, untuk bersih-bersih. Pokoknya stok sampai dengan ke puncak itu dijamin ada. Dan ini nggak bakal kering walaupun musim kemarau. Ini mata airnya tetap ada, mengalir terus.
Yang keenam, jadi Pagar Alam ini terkenal sebagai tempat yang memiliki hawa dingin, hawa sejuk. Nah, bisa dibayangkan dengan kalau kita lagi posisi di gunung seperti apa. Jadi kalau yang mendaki ke sini jangan lupa bawa jaket yang kira-kira bisa menghangatkan tubuh, karena emang ini mantep banget. Dari awal pendakian itu udah berasa dinginnya, sampai ketika kita mendaki pun itu kalau nggak pakai jaket, waduh, bisa kedinginan. Dan apalagi kalau lagi di puncak, ini antara angin, hawa dingin dengan embun, nah itu bisa masuk ke tubuh kita lewat celah-celah sekecil apapun. Jadi jangan lupa di sini dingin banget. Nah, yang menarik lainnya di sini adalah terdapat tumbuhan endemik yang sangat cantik, namanya tumbuhan kayu panjang umur. Masyarakat Pagar Alam menyebutnya kayu panjang umur atau lebih dikenal dengan sebutan sentigi ya. Nah, memang tumbuhan ini jarang-jarang tumbuh di semua pegunungan ya. Tidak semua pegunungan memiliki terdapat tanaman ini. Kalau di Pulau Jawa itu rata-rata mayoritas ada tumbuhan edelweiss ya. Nah, kalau di Dempo ini terdapat kayu panjang umur. Ini mayoritas di sini, banyak banget tumbuhan ini. Dan ini sangat menarik. Namun, ini banyak disalahgunakan oleh banyak pendaki-pendaki jahil yang menganggap tumbuhan ini ya menarik gitu, ketika diambil, dipotong, ditebang, dibawa pulang hanya untuk sekedar membuktikan bahwa dia udah nyampe puncak. Nah, padahal justru ini yang salah ya. Tanaman ini tidak akan menarik setelah ditebang, setelah dipotong, dicabut, karena dia tak ubahnya seperti ranting-ranting lain, tanaman-tanaman lain. Kalau sudah ditebang, mati, ya itu tidak ada menariknya. Tapi ketika hidup, nah ini luar biasa warnanya, bunganya, bahkan dia memiliki buah yang bisa dimakan, ya rasanya manis-manis sepet seperti itu. Keunikan dari tumbuhan ini adalah bentuknya, warnanya, dan ini tumbuhnya lama ya, lama pelan, nggak kayak tumbuhan yang lain mungkin sebulan 2 bulan udah bisa panjang. Kalau kayu panjang umur ini dia lama banget nih tumbuh per milimeternya. Untuk nyampe 1 cm dia butuh tahunan ya. Dan pada kesempatan ini juga mungkin sudah saatnya kita sadar bahwa bahwasanya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya mengambil atau menebang pohon kayu panjang umur ini dari Gunung Dempo. Lalu yang menarik lagi dari Gunung Dempo ini posisi kita ngecamp ya, posisi ngecampnya cakep banget. Karena ketika kita udah nyampe ke puncak Gunung Dempo, nah di bawah itu ada dataran luas banget buat ngecamp. Itu dipenuhi dengan tumbuhan panjang umur dan beberapa macam tumbuhan lainnya. Tapi itu banyak banget buat tempat ngecamp, bagus banget, dataran luas. Nah, nanti di seberangnya itu ada puncak satu lagi. Nah, disinilah kita bisa ngelihat yang namanya kawah. Jadi dataran camp ini dijepit oleh 2 puncak ya. Puncak yang pertama turun itu ada dataran, nanti ada satu puncak lagi. Nah, puncak ini yang ada kawahnya. Jadi 2 posisi ini bagus banget, dan ini jarang juga ya ditemui. Karena memang kita terkesan berada ketika ngecamp itu berada di tengah-tengah 2 gunung gitu, dua puncak sekaligus. Ini bagus banget, keren. Yang ketujuh, di sini terdapat kawah ketika kita naik puncak. Nah, di sini ada kawahnya. Nah, kawahnya ini bisa berubah warna ya. Ini ada 3 macam warna: hijau, biru, dan putih krem lah, kayak seperti itu ya, campur dengan abu-abu sedikit. Nah, kalau lagi beruntung ya ketemu ketika dia berwarna hijau ataupun berwarna biru.
Tapi pada musim-musim tertentu ya dia warnanya biasa saja, krem putih campur abu-abu begitu. Tapi warna apapun ini kawannya cakep banget, enak banget buat teman-teman yang suka foto, suka selfie. Kawannya mantap banget. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya, ini dia caranya biar kamu bisa nyampe ke Gunung Dempo. Nah, Gunung Dempo itu berada di Kota Pagar Alam, sebuah kota yang sangat cantik, indah. Ini berada di Sumatera Selatan. Jadi buat teman-teman yang khususnya yang dari luar Pulau Sumatera, ini bisa melalui jalur darat. Nah, ini dari Pulau Jawa atau dari mana itu ke Lampung dulu, dari Lampung baru kita lanjutkan perjalanan ke Sumatera Selatan ke Kota Pagar Alam. Dan ini juga bisa ditempuh lewat jalur udara karena di Sumatera Selatan sudah banyak bandara udaranya. Nah, buat kamu yang udah nyampe di Kota Pagar Alam ini, kamu juga bisa temui banyak sekali tempat-tempat wisata dan juga budaya-budaya baru di sini, dari bentuk rumahnya yang unik sampai dengan keramahan masyarakatnya. Hal lain yang bisa kamu dapati di sini ketika berada di Kota Pagar Alam adalah banyak hal baru yang akan kamu temui, seperti budayanya. Bahkan dari sisi bangunan rumahnya saja ini sangat unik ya, khususnya buat teman-teman yang dari luar Pulau Sumatera. Tapi intinya teman-teman yang mau naik gunung dan datang ke Kota Pagar Alam ini dijamin tidak hanya pesona Gunung Dempo yang akan teman-teman dapati, tapi juga banyak hal yang sangat menarik di sini. Dari budayanya, dari sisi arsitektur bangunannya, dari sisi kulinernya, semua banyak sekali poin-poin plus yang akan teman-teman dapati jika datang ke tempat ini. Itu dia video kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar kami terus bersemangat membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.